Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dania Ramadan dengan NIM 1902188, kelas 4A dari Pendidikan Sejarah 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pertempuran Stalingrad. Pertempuran Stalingrad merupakan pertempuran besar saat Perang Dunia II, di mana Nazi Jerman beserta sekutunya menyerang Uni Soviet untuk menguasai kota Stalingrad di Rusia Selatan atau di perbatasan timur Eropa. Ditandai dengan pertempuran jarak dekat dan serangan langsung terhadap warga sipil melalui serangan udara, dan dikenal sebagai salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah umat manusia. Lebih dari 2 juta tentara bertempur dalam jarak dekat dan hampir 2 juta jiwa menjadi korban. Namun, pertempuran Stalingrad merupakan titik balik dalam panggung Perang Dunia II di Eropa. Di tengah Perang Dunia II, tepatnya setelah wilayah Ukraina dan Belarusia berhasil dikuasai pada tahun 1942, pasukan bersenjata Jerman memutuskan untuk melancarkan serangan ke Rusia bagian selatan pada musim panas tahun itu. Saat itu, Rusia di bawah kepemimpinan Joseph Stalin baru saja berhasil memukul mundur serangan Jerman di bagian barat Rusia selama musim dingin tahun 1941 sampai dengan 1942, meskipun Tentara Merah mengalami kerugian perang yang cukup signifikan dalam pertempuran tersebut. Stalin dan jenderalnya saat itu berharap bahwa serangan Nazi kali ini juga diarahkan ke Moskow. Namun, Hitler dan juga pasukannya punya ide lain. Mereka menargetkan Stalingrad yang merupakan pusat industri di Rusia yang memproduksi artileri untuk pasukan negara tersebut. Juga Sungai Volga yang merupakan jalur pelayaran penghubung antara bagian barat negara dengan bagian timur. Selain berfungsi sebagai pusat industri, alasan lain Adolf Hitler ingin pasukannya menduduki kota Stalingrad ialah untuk propaganda, mengingat nama wilayah tersebut menyandang nama Stalin. Dan untuk alasan yang sama, Rusia juga merasakan kebutuhan khusus untuk melindunginya. Stalin memerintahkan semua orang Rusia yang cukup kuat untuk mengangkat senjata guna mempertahankan kota setelah Hitler menyatakan bahwa ketika ia berhasil menguasai Stalingrad, semua penduduk laki-laki kota akan dibunuh dan para wanitanya akan dideportasi. Tentara ke-6 pasukan Jerman memulai serangan mereka pada tanggal 23 Agustus 1942. Pasukan Rusia awalnya mampu memperlambat kemajuan pasukan Jerman selama serangkaian pertempuran di utara Stalingrad. Pasukan Stalin kehilangan lebih dari 200.000 orang, tetapi mereka berhasil menahan tentara Jerman. Dengan pemahaman yang kuat tentang rencana Hitler, Rusia telah mengirimkan banyak simpanan biji-bijian dan ternak keluar dari Stalingrad. Namun, lebih dari 400.000 penduduk kota tidak dievakuasi, karena pemimpin Rusia percaya bahwa kehadiran mereka akan menginspirasi pasukan. Beberapa hari setelah penyerangan, Angkatan Udara Jerman telah membuat Sungai Volga tidak dapat dilalui dan telah menenggelamkan beberapa kapal komersial Rusia. Dari akhir Agustus hingga akhir penyerangan, pasukan udara melakukan lusinan serangan udara di kota Stalingrad. Jumlah korban sipil tidak diketahui, namun diyakini bahwa puluhan ribu orang terbunuh dan puluhan ribu lainnya ditangkap dan dipaksa menjadi budak di kamp-kamp Jerman. Pada bulan September, pasukan udara pada dasarnya memiliki kendali atas langit di atas Stalingrad, dan Rusia semakin putus asa. Pekerja di kota yang tidak terlibat dalam produksi senjata yang berhubungan dengan perang segera diminta untuk bertempur, seringkali tanpa senjata api mereka sendiri. Para wanita diminta untuk menggali parit di garis depan. Namun, Rusia terus menderita kerugian besar. Pada musim gugur tahun 1942, Stalingrad berada dalam reruntuhan. Meskipun banyak korban jiwa dan hantaman yang dilakukan oleh pasukan udara Jerman, Stalin menginstruksikan pasukannya di kota untuk tidak mundur, yang terkenal dengan dekrit dalam order nomor 227, yaitu Ni Shagu Nazad, yang artinya tidak ada langkah mundur. Keluarnya perintah absolut ini mengikat penduduk sipil Stalingrad, di mana mereka harus siap untuk membantu Tentara Merah dan tidak boleh lari dari pertempuran. Mereka yang menyerah akan diadili oleh pengadilan militer dan menghadapi kemungkinan eksekusi. Dengan kurang dari 20.000 tentara di kota dan kurang dari 100 tank, Jenderal Stalin akhirnya mulai mengirim bala bantuan ke kota dan sekitarnya. Pertempuran berkecamuk di jalan-jalan Stalingrad dengan kedua belah pihak menggunakan penembak jitu yang siap di atap bangunan kota. Jenderal Rusia yaitu Georgy Zhukov dan juga Alexander Vasilevsky mengatur pasukan Rusia di pegunungan di utara dan barat kota. Dari sana, mereka meluncurkan serangan balik yang dikenal dengan Operasi Uranus.
Meskipun mereka kembali mengalami kerugian yang signifikan, pasukan Rusia dapat membentuk apa yang pada dasarnya adalah cincin pertahanan di sekitar kota pada akhir November 1942, yaitu menjebak hampir 300.000 tentara Jerman dan Poros. Dengan blokade Rusia yang membatasi akses pasokan, pasukan Jerman yang terperangkap di Stalingrad perlahan-lahan mulai kelaparan. Rusia akan memanfaatkan kelemahan yang diakibatkan oleh musim dingin yang mencekam selama berbulan-bulan. Ketika musim dingin di Rusia dimulai, para jenderal Soviet tahu bahwa Jerman akan dirugikan, bertempur dalam kondisi yang tidak biasa mereka lakukan. Mereka pun mulai mengkonsolidasikan posisi mereka di sekitar Stalingrad, mencekik pasukan Jerman dari pasokan vital dan pada dasarnya mengepung mereka dalam jeratan yang semakin ketat. Melalui operasi Saturnus kecil, Rusia mulai memukul mundur sebagian besar pasukan Italia di sebelah barat kota. Pada titik ini, para jenderal Jerman mengabaikan semua upaya untuk membebaskan pasukan mereka yang terperangkap di Stalingrad. Tetap saja, Hitler menolak untuk menyerah bahkan ketika anak buahnya perlahan-lahan kelaparan dan kehabisan amunisi. Ketika jatah sudah mencapai nol, banyak pasukan yang mati kelaparan dan membeku. Selain itu, epidemi tifus pun ikut menyerang pasukan Jerman. Perawatan medis pun tidak mampu mengatasi situasi ini, sehingga mengharuskan pasukan yang terluka parah atau sakit dibiarkan di luar untuk mati membeku. Hal itu merupakan sebagai belas kasihan untuk kematian yang lebih lama karena kelaparan ataupun infeksi. Bahkan, desas-desus kanibalisme juga terdengar dan meluas. Pada Februari tahun 1943, pasukan Rusia telah merebut kembali Stalingrad dan menangkap hampir 100.000 tentara Jerman, meskipun perlawanan terus dilayangkan di kota tersebut hingga awal Maret. Sebagian besar tentara yang ditangkap tewas di kamp penjara Rusia, baik karena penyakit atau juga karena kelaparan. Kekalahan tentara ke-6 Jerman menghasilkan pukulan telak untuk Angkatan Bersenjata Jerman di front timur dan kerugian di Stalingrad merupakan kegagalan perang pertama yang diakui secara publik oleh Hitler. Setelah jatuhnya kekuatan poros di selatan Uni Soviet, Jerman terus dipukul mundur dari wilayah Uni Soviet. Meskipun begitu, setelah pertempuran Stalingrad, Jerman masih melakukan satu operasi penyerangan terakhir, di mana kekalahan di sana menutup semua peluang Jerman untuk memenangkan Perang Dunia II di front timur. Pada akhirnya, banyak sejarawan percaya bahwa pertempuran di Stalingrad menandai titik balik utama dalam konflik tersebut. Itu adalah awal perjalanan menuju kemenangan bagi pasukan sekutu Rusia, Inggris, Prancis, dan juga Amerika Serikat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.